Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. Pemirsa, IHSG awal pekan ditutup menguat di level 6.100. Untuk membahas prospeknya, kita telah bersama Herditya Wicaksana, analis MNC Sekuritas. Terima kasih Mas Didit sudah bergabung di Closing Market. Kita lihat hari ini IHSG menguat 1,17% atau ke level 6.109. Nah, Anda melihat apa saja sentimen positif yang menopang kinerja IHSG hari ini? Oke, selamat sore Mas. Untuk sentimen IHSG pada hari ini kami memperkirakan memang ini sejalan dengan pergerakan bursa global ya yang cenderung bergerak menguat juga. Dan secara teknikal pun ini saat ini IHSG sedang berada pada fase uptrend jangka pendeknya. Namun demikian perlu diperhatikan untuk penguatannya, paling tidak nanti untuk menguji ke levelnya di 6120 sampai 6130 terlebih dahulu. Karena kami memperkirakan selama IHSG belum mampu menembus area resisten kuatnya di area 6200-an, maka kami perkirakan IHSG masih cenderung rawan terkoreksi, paling tidak nanti untuk menguji supportnya kembali di area 5938 sampai ke area 5900 terlebih dahulu. Seperti itu, Mas. Iya, seperti apa ekspektasi dari para pelaku pasar terkait dengan hari ini merupakan hari terakhir dari PPKM level 4 dan seperti apa harapannya? Apakah kalau misalnya diperpanjang akan seperti apa kondisi pasar? Oke, untuk PPKM sendiri kami memperkirakan pun ini juga masih akan ada perpanjangan ya dari sisi kebijakan PPKM di pemerintah sendiri. Namun kami mengharapkan ini adanya pelonggaran ataupun relaksasi yang nanti terjadi di PPKM berikutnya apabila diperpanjang sehingga ini dapat memulihkan perekonomian sendiri di masyarakat. Kami perkirakan pula untuk pergerakan IHSG dengan adanya perpanjangan PPKM ini akan sedikit banyak nanti terpengaruh oleh kebijakan PPKM itu sendiri ya. Namun demikian kalau kita menilik kembali ke sisi teknikalnya, memang pun nanti IHSG terkoreksi kami perkirakan akan relatif pendek ya, paling enggak nanti di levelnya di 6.015 sampai 6.055 terlebih dahulu. Paling tidak nanti untuk para investor ataupun pelaku pasar tetap dapat mencermati untuk level supportnya di 5938 seperti itu. Ya, relaksasinya seperti apa harapan dari para pelaku pasar? Ya, paling tidak nanti dibuka untuk pusat-pusat perdagangan dan pusat belanja seperti itu ya, sehingga nanti dapat memulihkan dari sisi daya beli masyarakat dan sisi dari pendapatan masyarakat sendiri seperti itu. Ya, dari sentimen global ini ada isu tapering off. Nah, Anda melihatnya bagaimana respon dari pelaku pasar dan potensinya ketika seandainya nanti tapering off benar-benar terjadi? Oke, kalau untuk tapering off sendiri memang kita sudah mendengar isu ini selama dari awal tahun 2021 ya. Kami juga memperkirakan dan melihat dari data ekonomi Amerika Serikat yang sudah cenderung baik dan dari tingkat inflasi yang tinggi dan unemployment rate yang juga turun, maka kami memperkirakan dan dimungkinkan The Fed akan melaksanakan ada sinyal-sinyal untuk tapering di akhir tahun ini. Namun demikian kami melihat dampaknya tidak akan seburuk di tapering di tahun 2013 lalu karena kami melihat dengan adanya koreksi IHSG di awal tahun ini ya di bulan Februari 2021 kami melihat itu sudah price in terhadap dari isu tapering sendiri. Namun demikian nanti beda hal apabila nanti isu dari tapering ini dipercepat tidak di akhir tahun ataupun di awal tahun depan ya. Seperti itu, Mas. Ya, strategi apa yang harus dilakukan atau disiapkan oleh para pelaku pasar terkait dengan tapering off ini? Oke, untuk mempersiapkan paling tidak untuk para investor ataupun pelaku pasar ini dapat trading terlebih dahulu dalam jangka pendek hingga menengah seperti itu ya, karena kami melihat baik dari sisi isu tapering ataupun dari sisi teknikalnya sendiri memang masih ada potensi atau rawan koreksi dari IHSG sendiri, paling tidak nanti di levelnya di 59 ya, 5950 sampai ke area 5850. Jadi untuk para pelaku pasar untuk hold dalam jangka panjang mungkin ini perlu strategi-strategi khusus seperti melihat ke arah emitennya baik secara fundamental ya, tapi kalau kita melihat secara teknikal akan lebih baik apabila nanti
trading dalam jangka pendek hingga menengah terlebih dahulu. Begitu. Ya, saham-saham dan di sektor apa saja yang patut dicermati di tengah isu tapering off ini? Oke, kalau kita melihat yang sedang hype saat ini kan saham-saham dari perbankan ya, khususnya dari perbankan digital, cukup menarik untuk dicermati dalam jangka pendek hingga menengah. Kemudian dari saham-saham sektor teknologi ini juga dapat dicermati oleh para pelaku pasar seperti dari MLPL, dari yang baru listing pun seperti saham Buka dalam jangka pendek hingga menengah, mungkin ini masih cukup menarik untuk dicermati begitu. Ya, terkait dengan tapering off ini kan biasanya di tahun 2013 kemarin terjadi juga capital outflow gitu. Nah, apa yang harus diantisipasi oleh para pelaku pasar? Ya, betul. Memang efek dari tapering off sendiri ini selain dari nilai tukar kita yang akan melemah, tentunya akan terjadi capital outflow dari market kita kembali lagi ya ke luar negeri seperti itu ya. Yang harus kita waspadai di sini nanti adanya pergerakan koreksi dari ISG sendiri. Namun demikian, kalau kita menilik dari tahun 2013 dan tapering off nanti yang akan dilakukan di akhir tahun 2021 ini, kami melihat beberapa perbedaan yang cukup besar karena di tahun 2021 ini isu tapering off sendiri sudah mulai ada sinyal dari akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021. Jadi para pelaku pasar ini pun sudah mempersiapkan paling tidak pengalaman-pengalaman yang lalu yang sudah dilalui di area tapering off 2013. Jadi para pelaku pasar bisa mempersiapkan diri akan adanya koreksi meskipun tidak sedalam koreksi di tahun 2013 atau di awal tahun 2021 seperti itu. Ya, harapannya sendiri kepada pihak terkait khususnya kepada pemerintah untuk bisa mengantisipasi tapering off ini apa, Mas Didit? Kami melihat memang dari Bank Indonesia sendiri juga sudah melaksanakan beberapa kebijakan ya untuk menghadapi adanya tapering off ini sendiri. Kami melihat dari sisi Bank Indonesia sudah menjaga stabilitas nilai rupiah gitu ya. Jadi kami harapkan juga tidak terlalu buruk untuk isu tapering off di tahun 2021 ini. Dan dari sisi perdagangan di ISG pun memang meskipun asing masih lebih sedikit mendominasi, namun dapat kita cermati dari sisi domestik kita pun juga sudah agak lebih kuat dibandingkan dari tahun 2013 kemarin, seperti itu Mas. Ya, kalau Anda cermati terkait dengan aksi jual bersih asing hari ini seperti apa? Kalau kami melihat untuk aksi jual bersih asing hari ini tidak terlalu berpengaruh begitu besar ya. Kami melihat pun ISG pun malah naik ini 1,31%. Jadi memang untuk aksi jual bersih asing ini pengaruhnya sedikit karena memang sudah mulai diimbangi dari investor-investor domestik kita, seperti itu. Oke, nah seperti apa prospek saham properti dengan perpanjangan insentif pajak? Rekomendasi Anda juga di saham properti seperti apa? Oke, untuk perpanjangan insentif ini tentunya berpotensi untuk menjaga pertumbuhan marketing sales para developer seperti itu ya. Tercatat kalau kita bisa cermati emiten-emiten properti ini telah mencapai marketing salesnya itu lebih dari 50% di first half 2021 dari target full year 2021. Jadi memang cukup baik untuk emiten-emiten dari sektor properti. Nanti para pelaku pasar bisa mencermati untuk emiten-emiten seperti BSDE, SMRA, dan Pewon untuk pergerakannya. Karena kami melihat untuk pergerakan dalam jangka pendeknya ini cukup menarik di sektor properti seperti itu. Ya, untuk prediksi Anda dari MNC Sekuritas sendiri, pergerakan IHSG besok seperti apa, Mas Didit? Oke, seperti yang telah kami sampaikan di depan tadi, kami memperkirakan pergerakan IHSG masih dapat melanjutkan penguatannya. Paling tidak nanti untuk menguji di levelnya 6.120 sampai 6.130 terlebih dahulu. Pun nanti terkoreksi, nanti para pelaku pasar atau investor dapat mencermati rentang koreksi IHSG di area 6.115 sampai 6.055 dan harap dijaga di level supportnya di area 5.938 begitu. Ya baik, terakhir kira-kira menurut Anda seperti apa prospek saham-saham bank dengan sentimen bank digital? Oke, dengan keluarnya POJK 12 dan 13 ya untuk peraturan bank digital, ini menjadi landasan dan payung fundamental yang cukup baik untuk perbankan-perbankan pada umumnya, terlebih pada perbankan yang melakukan transformasi digital. Dan dari sisi teknikal sendiri, dari sektor finance kami melihat masih cukup baik pergerakannya untuk melanjutkan penguatannya. Paling tidak nanti dari sektor finance sendiri secara chartnya
itu dapat menguji ke area 1410 sampai 1430 terlebih dahulu. Hal ini berarti masih terdapat pergerakan yang cukup kuat untuk saham-saham perbankan, khususnya perbankan digital, untuk bergerak lanjut menguat seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Didit sudah memberikan analisanya. Pemirsa, demikian tadi analis Sama-sama. MNC Sekuritas Herditya Wicaksana.